finance sama long term finance, yang mana sih lebih berdampak pada time value of money? Tentunya yang long term. Seperti yang aku bilang kemarin kan. Kalau misalnya suatu perusahaan lama investasinya itu, ya, atau dia nabung, misalnya dia nabung deposito, atau dia beli surat berharga pemerintah. Surat berharga pemerintah kebanyakan 50 tahun gitu ya. Nah, itu jauh lebih berisiko ya daripada kita beli deposito dengan bunga yang sama, let's say 6%, apa namanya, surat utang pemerintah, let's say 6% bunganya ya. Maka dari itu jauh lebih apa namanya, lebih aman yang deposito ya. Misalnya kalian tawarin investasi gitu kan, kalian mau 1 tahun 12% langsung dibayar atau 50 tahun 12%, kalian lebih baik ambil yang 1 tahun guys ya. Jangan ambil yang 50 tahun baru dilunasin gitu. Sebenarnya sama 12%, maksudnya let's say 10% ya, 1 juta bunganya 1.100.000 setahun sama, tapi bedanya dibayar 50 tahun lagi. Sama perhitungannya persis sama. Mau 50 tahun lagi, mau 1 tahun. Cuman karena dicairinnya lebih dulu, maka risikonya lebih kecil. Nah, sekarang kita membahas tentang yang short term finance. Ya, maka dari itu di sini kita sedikit membahas tentang tapi sedikit aja membahas tentang time value of money-nya. Ya, bahkan yang aku contohin sekarang ini nggak ada ya, karena memang short term finance ini aku bingung nih, materinya banyak ya. Yang namanya working capital kalian tahu kan, working capital management. Apa tuh working capital? Working capital adalah modal kerja gitu kan. Dulu waktu kita belajar tentang operating cash flow yang pas bab-bab awal tuh, working capital rumusnya apa? Kan aset lancar dikurang liabilitas lancar. Maka kalau misalnya kita berbicara soal working capital management, which is artinya kita membahas tentang aset lancar dan liabilitas lancar itu, guys. Ya, sesimpel itu sih. Working capital management, artinya kita sekarang sedang membahas manajemen tentang aset lancar dan liabilitas lancar. Aset lancar terdiri dari apa aja? Ada kas, ada piutang, ada persediaan, dan aset lancar lainnya. Ya, tapi kita berfokus pada 3 ini yang di atas. Karena yang paling umum, kas, piutang, dan persediaan. Kemudian, liabilitas lancar. Ya, berarti kita juga membahas tentang utang dagang. Ya, liabilitas lancar kan utang dagang tuh, ya kan? Dan utang lancar lainnya. Tapi yang paling sering itu utang dagang. Jadi ini fokus ke 4 akun ini. Kas, piutang, persediaan, utang dagang. Atau utang usaha, account payable bahasa Inggrisnya. Ya. Cash, account receivable, inventory, account payable. Oke. Ya, itu pendahuluannya. Kemudian kita masuk ke, kan bapaknya kemarin itu belum selesai ya bahas materi. Jadi aku review lagi ya materi. Kita sedikit aja hitung-hitungannya hari ini. Dan aku make sure kalian ntar nggak susah-susah amat kok. Di PraUTS keluar materi working capital management, tapi nggak susah. Oke. Nah, working capital management. Haniel, slideshow-nya udah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, kalau di buku, guys, ini itu chapter 26, 27, 28 ya. Buku bahasa Inggris, Ross. Itu tuh chapter 26, 27, 28. Kalian bisa lihat ya. Apa aja sih yang dibahas? Yang dibahas yang chapter 26-nya short term finance and planning. Short term, ingat short term. Jadi di sini nggak ada yang aset tetap, nggak ada investasi atas mesin, nggak ada. Investasi tanah nggak ada. Bangunan, infrastruktur itu nggak ada. Ya. Kita membahas tentang cash, account receivable, persediaan, dan account payable. Oke.
Nggak ada tuh yang namanya infrastruktur, nggak ada. Oke. Kemudian cash management. Dan yang ketiga, credit and inventory management. Kredit itu maksudnya kebijakan kredit gitu ya. Jadi receivable istilahnya, receivable management ya. Manajemen piutang. Ya. Oke. Short term finance and planning. Oke, jadi apa aja sih yang kita bahas di bab short term finance and planning ini? Jadi yang pertama, bab ini memperkenalkan manajemen keuangan jangka pendek. Ingat kuncinya, jangka pendek. Kalau kita berbicara masalah working capital. Keuangan jangka pendek melibatkan aset dan liabilitas jangka pendek atau lancar. Biasa kita sebut aset lancar atau liabilitas lancar. Atau bisa juga kita sebut aset jangka pendek, liabilitas jangka pendek. Sama aja ya. Kita menelusuri dan memeriksa sumber jangka pendek dan penggunaan uang kas, uang tunai sama seperti yang muncul ke laporan keuangan perusahaan. Kita melihat bagaimana aset lancar dan liabilitas lancar muncul dalam aktivitas operasi jangka pendek dan siklus kas perusahaan. Dari perspektif akuntansi, keuangan jangka pendek melibatkan modal kerja bersih atau net working capital. Nah, kemarin kan kita belajar tuh OCF, rumus mencari cash flow to the firm. Ingat nggak yang pertama tuh yang benar-benar awal lah, bab yang paling awal. Kan itu mencari cash flow itu kan operating cash flow dikurang capital spending dikurang net addition in net working capital kan gitu kan. Nah, tapi kan waktu itu net working capital ya wes sudah diketahui gitu. Nah, sekarang kita belajar gimana sih memanage net working capital itu supaya efektif dan efisien. Apa maksudnya Kak efektif dan efisien? Ntar aku jelasin. Mengelola arus kas jangka pendek melibatkan minimalisasi biaya. Dua biaya utama adalah biaya penyimpanan atau carrying cost, bunga dan biaya terkait yang ditimbulkan oleh investasi berlebihan dalam aset jangka pendek seperti uang tunai, dan biaya kekurangan atau shortage cost. Shortage, kelangkaan ya. Biaya kehabisan aset jangka pendek. Tujuan dari pengelolaan keuangan jangka pendek adalah perencanaan keuangan jangka pendek untuk menemukan trade-off optimal antara biaya-biaya tersebut. Maksudnya apa sih Kak trade-off nih? Kemarin udah dijelasin nih kalau ada yang ingat. Jadi guys, yang namanya perusahaan, kebanyakan uang kas juga nggak bagus. Misalnya perusahaan rokok, punya kebanyakan uang kas untuk apa nih uang kas? Ya kan, kalau kebanyakan, ingat, yang berlebihan itu nggak baik, ya kan. Tapi harus tetap punya. Tapi nggak boleh berlebihan. Gimana caranya ngitung? Ya di sini, di working capital management. Sama juga piutang. Kebanyakan nggak boleh, karena kalau misalnya dilihat sama let's say pemegang saham ngelihat laporan keuangan kita, ini kok piutangnya gede banget. Oke, laba. Tapi piutangnya gede banget, artinya banyak banyak dari komponen laba yang sifatnya akrual, belum kas, belum dilunasi itu laba. Diakui sebagai penjualan, tapi kebanyakan piutang gitu. Harus ada piutang. Kenapa harus ada piutang? Karena nggak mungkin dong yang namanya beli mobil, let's say ya kan, yang namanya beli mobil, nggak mungkin dong semua orang beli mobil bisa cash gitu kan. Pasti pakai yang namanya sistem kredit. Nah, tapi harus dicek juga apakah kredit itu terlalu lama, kelamaan juga nggak bagus. Kecepatan juga nggak bagus. Ya, tergantung dari permintaan konsumen. Oleh sebab itu kita perlu memanage di dalam working capital management. Itu untuk piutang. Kemudian persediaan. Nah, di sini dimention biaya penyimpanan. Coba kalau kalian mikir, yang namanya persediaan, kalau kalian punya kebanyakan tuh kayak rokok deh. Kebanyakan tuh pabrik nyetok rokok kan, oke, kita nyetok banyak, besok kalau tiba-tiba ada pesanan yang membludak, kita bisa penuhi. Tapi kalau misalnya nggak ada tuh si pesanan membludak, nih let's say ada COVID-19 gitu misalnya. Jadi orang-orang semua mengurangi rokok, selain dia nggak punya duit untuk beli rokok itu memperparah kondisi COVID-19, kata dokter ya kan. Rokok memperparah kondisi COVID-19. Nah, jadi konsumen rokok berhenti nih, maksudnya berangsur-angsur berkurang gitu kan.
Nah, kalau misalnya kita nyetok rokoknya terlalu banyak, apa yang terjadi? Satu, kita mesti nyewa gudang. Nggak semua perusahaan lo punya gudang, guys. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang gudang tuh mesti dia nyewa. Gudangnya, nyewa gudang ya biaya lagi, ya kan? Nah, terus selain nyewa gudang, ada yang namanya rokoknya busuk. Kena air lah karena disimpan ketindih lah, atau apa namanya kegerogotin tikus lah, ya. Kalau kebanyakan kita naruh persediaan. Nah, biaya gudang kena, ya, sewa gudang. Biaya penyimpanan pada saat di situ bisa barangnya itu usang atau semacamnya, atau digerogotin tikus kayak yang aku bilang tadi. Nah, oleh sebab itu harus di-manage. Stok tetap harus punya stok, nggak boleh nol stoknya, karena besok kalau tiba-tiba ada pesanan, terus kita nggak bisa memenuhi pesanan itu karena kita nggak punya stok, nggak punya stok barang di gudang, itu juga nggak profesional, ya. Gimana caranya supaya persediaan tetap ada, tapi nggak berlebihan? Di situ kita harus memanage yang namanya working capital, ya. Nah, kemudian yang lagi satu itu utang. Utang itu samalah, so-so lah sama piutang, ya. Jadi kalau utang, bedanya gini, kalau piutang, sebisa mungkin buat supaya piutang itu optimal. Maksudnya optimal apa? Sebisa mungkin pelanggan itu ngelunasinnya makin cepat gitu. Jadi lebih likuiditas kita lebih terjamin kalau misalnya perusahaan itu, customer itu bisa bayar lebih cepat ke kita. Tapi kalau utang dagang itu kalau bisa makin lama makin bagus. Karena apa? Karena kenapa lama, Kak? Kan lebih bagus kita lunasin sekarang, kita nggak beban pikiran. Oh, belum tentu lunasin sekarang itu lebih bagus. Karena kalau kita lunasin sekarang, kita mesti ngeluarin duit kita habis. Besok kalau ada peluang, misalnya apa gitu kan, yang namanya dunia bisnis kan pasti ada peluang yang perlu dimodalin. Nah, duit kita nggak punya karena kita udah kadung ngelunasin utang-utang dari supplier gitu. Jadi semakin lama kita bisa bayar utang, semakin bagus. Karena kita punya pegangan duit yang banyak. Semakin cepat piutang itu bisa tertagih, semakin bagus. Karena juga sama, kita lebih banyak megang kas. Tapi kalau banyak-banyak megang kas, banyak banget juga nggak bagus. Harus di-manage, ya, harus di-manage gitu. Nah, salah nih. Nah, dalam perekonomian yang ideal, perusahaan dapat dengan sempurna memprediksi penggunaan jangka pendek dan sumber kasnya. Dan modal kerja bersih dapat dipertahankan pada angka 0. Di dunia nyata, modal kerja bersih menyediakan penyangga yang memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban yang berkelanjutan. Manajer keuangan mencari tingkat optimal, nah ini tingkat optimal yang dicari, dari setiap aset lancar. Manajer keuangan dapat menggunakan anggaran atau cash budget untuk mengidentifikasi kebutuhan keuangan jangka pendek. Anggaran kas memberitahu manajer pinjaman apa yang diperlukan atau pinjaman apa yang mungkin dilakukan dalam jangka pendek. Perusahaan memiliki sejumlah cara yang mungkin untuk memperoleh dana untuk memenuhi kekurangan jangka pendek, termasuk pinjaman tanpa jaminan dan pinjaman yang terjamin. Maksudnya apa nih? Misalnya anggaran kas, ya kan? Haniel membuat anggaran kas gitu kan. Apa namanya? Anggaran tuh kalian tahu kan? Kayak APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara, ya. Jadi suatu perusahaan itu ya guys ya, makanya disebut sebagai planning, ya kan. Suatu perusahaan ataupun negara ini kan perusahaan juga nih sebenarnya, negara kita nih. Nah, mereka itu membuat semacam planning, guys. Ya. Planning itu gunanya untuk apa, Kak? Ya, untuk memprediksi apa yang terjadi di masa depan, walaupun tidak selalu akurat. Ya, walaupun tidak selalu akurat, tapi alangkah baiknya ada planning daripada kita nggak planning sama sekali. Ya. Maksudnya kayak kalau misalnya maka dari itu pemerintah tuh setiap tahun, ya kalau nggak salah Juli, Agustus, September itu selalu ada rapat DPR yang membahas tentang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara untuk tahun berikutnya.
Misalnya tahun 2021, berarti tahun 2020, September tahun 2020, Menteri Keuangan sama DPR itu udah nyiapin nyiapin anggaran pendapatan dan belanja negara di tahun 2021. Ya. Sekarang 2022 ya. Berarti untuk anggaran 2022 ini udah disiapin dari tahun 2021 udah disiapin. Jadi kira-kira berapa nih pendapatan negara? Ya kalian tahulah pendapatan negara itu dari pajak, dari cukai ya kan. Pajak, cukai, hibah dan semacamnya. Itu pendapatan negara. Kalau belanja negara ya transfer daerah, kemudian belanja pemerintah pusat, misalnya kemarin beli vaksin. Nah, itu duit pajak kita dipakai beli vaksin tuh berdasarkan APBN. Nggak boleh sembarangan beli vaksin. Oh, 1 miliar nggak boleh. Nggak boleh ya. APBN itu sebelum dia terbit ke publik, dia harus disahkan di DPR, misalnya let's say belanja 1 miliar vaksin. Besok kalau 2 miliar diminta, nggak boleh. Anggarannya 1 miliar. Itu kalau negara ya, se-strict itu mereka. Kalau negara. Jadi kalau besok belanja 2 miliar, wah ini ada apa ini? Boleh meleset, tapi harus ada semacam semacam persetujuan lah dari DPR terutama ya. DPR itu kan wakil rakyat, dia istilahnya dia pemegang saham lah, pemegang saham perusahaan ya, pemegang saham Indonesia ini adalah DPR. Terus presiden dan menteri-menterinya itu siapa? Dia itu adalah direktur dari perusahaan itu. Ya, Menteri Keuangan itu direksi direksi bagian keuangannya Indonesia lah tuh, direksi keuangan Indonesia. Presiden itu direktur utamanya Indonesia gitu ya. DPR itu Dewan Komisaris ya, atau wakil pemegang saham. Pemegang saham Indonesia siapa? Ya rakyat. Semua rakyat ini memiliki negara. Tapi siapa yang running negara? Ya direksinya yang kita pilih sebagai orang-orang eksekutif gitu ya. Nah, jadi itu ada kaitannya dengan keuangan ya. Kalau kita berbicara soal negara. Nah, itu guys. Jadi cash budget, anggaran kas gitu ya. Perlu disiapin ya untuk mengetahui nih kapan kira-kira kasnya itu minus di bulan-bulan apa, kapan kasnya itu surplus ya. Misalnya kalau di luar negeri, let's say di luar negeri, minyak dan gas itu kebanyakan dibeli pada musim dingin ya, pada winter. Kan ada 4 musim tuh di luar negeri. Minyak dan gas itu dibeli kebanyakan, maksudnya permintaannya besar pada saat winter. Ya. Maka dari itu cash budget mereka nih, perusahaan-perusahaan migas kayak Pertamina itu kan. Pertamina kan juga ekspor minyak dan gas kan. Nah, jadi cash budgetnya Pertamina let's say di winter itu ya, di zaman-zaman winter, di masa-masa winter, di bulan-bulan musim dingin, itu mereka mengasumsikan cash-nya mereka lumayan gede daripada bulan-bulan sebelumnya. Karena permintaan di situ besar tuh, waktu bulan-bulan winter tuh. Jadi dia prediksi, oh kira-kira winter kapan ya guys ya? Winter tuh Desember deh. Ya, kira-kira Desember itu banyaklah kita dapat duit karena negara-negara barat sedang musim winter, musim dingin. Oleh sebab itu permintaan akan gas dan minyak itu besar. Ya, mereka kan butuh api unggun lah di sana, atau perapian di dalam ruangan itu kan butuh gas, butuh macam-macam ya. Nah, semacam itulah. Itu makanya kita perlu yang namanya anggaran kas. Kemudian kalau sudah tahu nih anggaran kasnya, oh besar waktu winter. Kas yang tersedia waktu winter tuh gede karena penjualan minyak dan gas gede. Nah, sekarang kita tahu kan, oh berarti kasnya besar nih waktu winter. Terus Pertamina ngapain? Ya Pertamina bisa mengalokasikan kas, maksudnya siap-siap gitu loh. Nggak waktu itu juga kan, ini baru anggaran ya, baru rencana. Jadi dia bisa siap-siap tuh. Oh, bulan-bulan winter nih saatnya aku berinvestasi lagi karena aku dapat kas banyak. Biar nggak kasku sia-sia, biar nggak kasku diam.
Nah, jadi karena si Pertamina ini udah siap nih, lebih siap kan, jadinya bisa di planning investasi tadi, bisa di planning dari jauh-jauh hari kan. Apalagi perusahaan sebesar Pertamina gitu kan. Jadi investasinya nggak main-main nilainya guys. Butuh waktu lama untuk menganalisa apakah investasinya itu bagus gitu. Untuk muter lagi si kas yang didapat tadi. Kalau misalnya UMKM ya sehari aja udah bisa lah ya. Maka dari itu UMKM mungkin jarang lah melakukan cash budget. Ada UMKM yang melakukan cash budget, tapi kalau UMKM udah gede gitu ya. Nah, seperti itu guys. Ya, itu yang kita pelajari di bab 26. Ntar kita bahas tentang cash budget yang sederhana. Kemudian cash management. Cash budget tadi itu sebenarnya adalah bagian dari cash management guys, tapi dibedakan karena memang cash management ini ada materi yang materi yang melakukan cash management tapi selain metode cash budget. Nah, ini aku liatin. Dalam bab ini kita telah memeriksa manajemen kas dan likuiditas. Tadi kita sudah bilang berbincang tentang ada yang namanya memanage persediaan, receivable, terus melakukan cash budget. Nah, sekarang kita bahas apa? Kita baca ya. Sebuah perusahaan memegang uang tunai untuk melakukan transaksi dan untuk mengkompensasi bank untuk berbagai layanan yang mereka berikan. Perbedaan antara, ini nih, tekankan ya, ini harus didengar ya. Perbedaan antara saldo perusahaan yang tersedia dan saldo bukunya adalah net float perusahaan. Ya. Maksudnya apa Kak perbedaan saldo perusahaan dan saldo buku kok bisa beda? Apakah orang akuntansinya geblek atau gimana Kak? Oh belum tentu, bukan gitu konsepnya ya. Jadi di dalam suatu prakteknya, di dalam prakteknya sebuah bisnis gitu kan, kita pengantar akuntansi kalian pasti kalau nerima penjualan berupa kas, pasti kalian nyatetnya kas pada penjualan kan gitu kan, kas pada penjualan. Tapi pada prakteknya nggak seperti itu guys. Nama akunnya itu adalah bank guys, bukan kas, tapi bank. Nah maksudnya apa Kak? Kok bisa bank nama akun? Karena perusahaan itu naruh duitnya di bank guys. Dia nggak megang gini ditaruh di laci gitu, enggak. Atau dia punya tempat penyimpanan sendiri, enggak. Ya, dia naruh duitnya di bank, buka rekening yang namanya giro. Ya, ini di luar kuliah, tapi biar kalian tahu. Kalau perusahaan bentuknya PT terutama ya, itu namanya rekeningnya giro, bukan rekening simpanan kayak kita. Kalian pasti udah punya rekening-rekening bank kan? Ada yang namanya rekening simpanan, tabungan, ada deposito. Lagi satu namanya giro, guys. Nah, giro ini biasanya rekening yang dibuat untuk kas perusahaan. Kalau kalian perorangan buat rekening namanya rekening tabungan, rekening simpanan gitu ya. Kalau si perusahaan namanya giro. Bedanya apa sama rekening simpanan yang perorangan? Yang giro ini bisa menerbitkan yang namanya cek. Aduh, cek apa lagi, Kak? Aduh, cek apa lagi, Kak? Nah, cek itu kayak gini, guys. Jadi istilahnya gini. Misalnya kalian beli tanah ke sebuah perusahaan ya. Perusahaan yang punya tanahnya bukan orang. Ya. Misalnya perusahaan beli tanah ke kalian. Jadi perusahaan yang beli bukan orang. Jadi Haniel, misalnya orangnya Haniel punya tanah. ICBP, PT Indofood Sukses PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk beli tanahnya si Haniel. Ya, pakai rekening, dia nyetor duit, nih, dahdil hitung-hitungannya sama si Haniel, dahdil. Jadi nyetor duit 1 miliar ke Haniel, gitu kan. Nah, tapi nggak langsung langsung pakai mobile banking, nggak kayak gitu dia. Jadi si perusahaan ini, si ICBP itu buat cek ya, ada kayak kertas gitu. Itu diatur di perundang-undangan, jadi ditulis di sana cek ini untuk siapa, isi nominalnya ya.
terus ditandatangani, dicap oleh perusahaan, itu namanya cek. Dikasihlah cek itu ke Haniel, ya. Jadi Haniel ini basically Haniel udah megang nih duit 1 miliar itu dari si CWP, ya. Basically dia udah megang duit 1 miliar. Tapi duit di bank itu belum pindah ke Haniel karena Haniel belum ke bank BCA untuk nyairin ceknya itu, mencairkan ceknya itu. Nah, jadi kan menurut pembukuan, ya, gara-gara dia sudah menerbitkan cek, menurut pembukuan ICBP, menurut pembukuan ICBP, orang akuntansinya itu udah nyatet kekurangan kas. Maksudnya udah nyatet pengurangan kas. Tapi di bank belum, karena bank belum nyairin duitnya ke Haniel. Haniel belum bawa ceknya itu ke bank. Ya. Haniel belum bawa ceknya itu ke bank. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya perbedaan saldo perusahaan dan saldo bank. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan yang namanya net float, guys. Jadi ada cek yang mengambang. Oke. Materi ini, nah aku tapi di manajemen keuangan aku nggak tahu ya sama Pak Ubay ya. Kalau dulu aku nggak dapet tuh. Maksudnya teorinya dapat kayak gini tuh diceritain sama tutornya sama dosennya dikasih tahu, tapi nggak dapet ngitung-ngitungnya itu nggak dapat karena materi rekonsiliasi bank namanya akan didapat di mata kuliah AKM secara lebih komprehensif ya. Ntar kalian AKM berapa ya? AKM 2 kalau nggak salah. Dapat rekonsiliasi bank. Gimana caranya membalancekan akun kas di buku sama akun kas di bank. Itu harus balance ya. Nggak boleh ada selisih. Itu guys. Nah, itu namanya teknik rekonsiliasi bank. Itu dapat di AKM. Perusahaan dapat menggunakan berbagai prosedur untuk mengelola pengumpulan dan pengeluaran kas. Sedemikian rupa dengan mempercepat pengumpulan kas, memperlambat pembayaran. Nah, itu aku lihat ya. Mempercepat pengumpulan kas, tagihan-tagihan itu dipercepat. Ayo cepat sini. Bayar utang-utang kon, bayar gitu kan perusahaan. Tapi memperlambat bayarnya, dia supplier ya entar dulu Pak, entar dulu saya bayar ya. Pasti kok saya bayar tapi entar dulu gitu dia kalau sama supplier. Tapi kalau sama customer, woi cepet bayar gitu dia. Ya. Terus beberapa metode untuk mempercepat pengumpulan ya ada namanya penggunaan lockbox, concentration banking, and wire transfer. Karena aktivitas musiman dan siklus untuk membantu membiayai pengeluaran direncanakan atau seperti cadangan kontingensi perusahaan untuk sementara menahan surplus kas. Nah, ini guys, salah satu alasan kenapa perusahaan itu menahan, kadang-kadang dia menahan surplus kas, ya. Jadi tujuannya adalah salah satunya untuk bet di pasar uang, ya. Mungkin untuk misalnya ada tawaran nih, ada tawaran investasi gitu kan. Perusahaan kan boleh-boleh aja investasi walaupun dia perusahaan pembuat rokok, tapi kalau dia punya banyak kas gitu dan penjualan rokoknya menurun, kan lebih baik kasnya itu bukan dibuat rokok lagi tapi dipakai buat investasi lebih baik ya kan. Taruh di saham apa kek atau taruh di reksadana kek, deposito kek, terserah. Karena kalau buat rokok lagi, yang beli nggak ada rokoknya karena lagi COVID nih, ya kan? Lebih baik kasnya itu diinvestasikan gitu. Daripada dia buat rokok lagi, beli tembakau lagi ke supplier, daripada dia beli terus dia rugi ntar ada biaya simpen, lebih baik diinvestasikan ya. Nah, itulah logika cash management kira-kira. Jadi sebenarnya dalam prakteknya cash management itu nggak seribet buku dan ada yang bahkan lebih ribet dari buku ya. Jadi gimana ya, cash management itu insting lah, mainan insting di analis keuangan gitu ya. Mana lebih bagus. Jadi hitungan-hitungan Excel sebenarnya kurang mumpuni gitu ya. Tapi kalau misal maka dari itu aku jelasin lebih ke jelasin prakteknya ntar di lapangan seperti apa. Itu kayak tadi perusahaan rokok, terus ada tadi perusahaan Indofood yang beli tanah ke Haniel gitu kan ya. Nah, seperti itulah. Biar ntar pas kalian AKM, kalian udah tahu nih, oh ini rekonsiliasi bank, oh ini salah satu bentuk manajemen kas nih yang dilakukan perusahaan gitu ya. Kemudian masuk ke credit and inventory management. Ya.
Credit and Inventory Management. Kredit itu maksudnya piutang sebenarnya, ya, tapi bahasanya kredit ya kadang-kadang memang berbeda lah ya. Receivable and Inventory Management gitu misalnya. Wah, receivable, apa itu? Nah, jadi kurang finance bahasanya kalau kita pakai receivable ya. Orang-orang orang keuangan, orang finance lebih suka nyebutnya dengan kredit gitu ya. Sama kayak liability. Kalau misalnya orang finance tuh lebih suka nyebutnya debt, guys, debt. Gitu. Kalau misalnya orang akuntansi kan nyebutnya liability, ya. Orang finance debt, long term debt, short term debt. Orang akuntansi short term liability, long term liability, gitu ya. Nah, apa aja yang dibahas di Credit and Inventory Management ini? Bab ini membahas dasar-dasar kredit, kebijakan kredit dan persediaan. Topik utama yang didiskusikan tuh ada 5 ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 6, ada 6. Pertama, komponen kebijakan kredit. Membahas syarat penjualan, analisis kredit, dan kebijakan penagihan. Di bawah subjek umum syarat penjualan, periode kredit, diskon tunai, dan periode diskon dan instrumen kredit kredit. Istilahnya gini lah, kalau kita mau, gini guys, kan logikanya gini, aku jelaskan logika dulu. Mana kalian lebih milih belanja secara kredit, misalnya belanja beli iPhone 13, harga 17 juta. Mana lebih kalian pilih bayar cash tunai, atau kalian lebih milih kredit? Mana kalian lebih pilih? Ayo, siapa mau jawab? Ini dapat poin lah. 1. Mana kalian lebih pilih? Cash saja deh, bayar cash saja, atau kalian bayar kredit? Ayo. Nyicil gitu. Kredit. Ini siapa jawab? Kredit ya. Siapa bilang tuh tadi? Nabila, Kak. Nabila. Oke. Ntar tulis absennya di kolom chat ya, biar aku ntar bisa catat nama kon. Absen lihat di Siam ya. Oke. Bener ya, biasanya orang-orang belinya kredit gitu kan, 17 juta gitu kan. Jadi kayaknya kalau ngeluarin langsung glebek 17 juta kan kayaknya agak susah ya gitu ya. Jadi bisa aja orang tua kon bisa aja sakit di hari tertentu karena kon beli iPhone, jadinya nggak bisa dia bayarin rumah sakit orang tua gitu kan. Apalagi zaman COVID ya kan. Apalagi zaman COVID, semua orang bisa aja sakit mendadak. Kalau gara-gara duitnya udah dikeluarin beli iPhone, jadi nggak bisa bayar orang tua sakit gitu kan. Nah, maka dari itu lebih baik nyicil ya kan, lebih baik nyicil. Jadi kalau dari yang dibilang sama Nabila ya namanya itu dia. Yang tadi dibilang sama Nabila tadi, berarti kan customer si Nabila nih, which is Nabila customer, itu lebih suka belanja secara kredit, guys. Ya, daripada secara tunai. Ya, walaupun tergantung lagi sih, ya kalau bunga kreditnya kegedean ya lebih suka tunai sih. Nah, malah oleh sebab itu makanya bunga kredit, terus kebijakan kredit, lamanya tenor kredit itu harus kita manage. Di mana? Di sini di Credit and Inventory Management. Ntar ada tuh cara-caranya itu. Bagaimana menentukan syarat penjualan. Kalian pasti tahu lah di pengantar akuntansi dulu kan ada tuh yang namanya termin-termin tuh. Termin 5 strip 10 2 strip 10 N 2 garis miring 10 N garis miring 30. Maksudnya apa? Oh, kalau dilunasi sebelum hari ke-10 sejak penjualan, let's say misalnya beli iPhone tadi si Nabila, beli iPhone di tanggal 1 April. Kalau sampai 10 April, misalnya dia ngelunasin di tanggal 7 ya, si Nabila ngelunasin di tanggal 7 tuh iPhone ya, pokoknya rentang 1 sampai 10 lah, rentang tanggal 1 sampai 10 Nabila dapat diskon 2% atas pembelian iPhone itu ya, artinya 2 garis miring 10, termin 2 garis miring 10. Biasanya lanjutannya ada tuh koma N garis miring 30. Maksudnya apa? Oh, kalau 2 sampai 10 bisa ngelunasin tanggal 1 sampai 10, berarti si Nabila dapat 2%.
Lewat dari tanggal 10, Nabila udah nggak dapat lagi 2%. Dan N30 itu artinya apa? N30 itu artinya Nabila hanya boleh ngutang sampai tanggal 30. Tanggal 31, tanggal 1 Mei itu udah nggak boleh lagi dia. Harus sudah lunas utangnya. Kalau nggak gitu diambil lagi iPhone-nya. Itu ya, itu artinya termin. Nah, gimana caranya menentukan angka-angka tadi? Oh, 2%, oh 10 hari, oh 30 hari. Nah, itu ada hitung-hitungannya. Disitulah credit and inventory management. Ya. Kemudian analisis kredit. Nah, di sini ntar ada istilahnya NPV gitu. Kalau NPV-nya plus, oh berarti ada keuntungan dari penjualan kredit itu. Kalau NPV-nya minus berarti rugi. Ya. Bisa kenapa NPV itu minus? Bisa kelamaan gininya. Tenor perusahaan itu terlalu lama ngasih ngutang ke Nabila gitu loh. Nabila misalnya utangnya 1 tahun gitu. Biasanya normalnya 1 bulan, tapi dia dikasih ngutang 1 tahun. Nah, itu kan kelamaan tuh baru lunas. Nah, itu mempengaruhi time value of money ntar. Ya. Jadi 17 juta lagi 1 tahun kan beda sama 17 juta sekarang. Nah, ntar 17 juta itu di present value kan, apakah nilainya tuh masih lebih besar daripada ntar initial cost yang dikeluarkan oleh perusahaan, itu namanya NPV. Ya. Jadi gitu caranya biasanya perusahaan itu menentukan kebijakan kredit. Jadi nggak sembarangan. Nah, tapi ada beberapa rule of thumb istilahnya, rule of thumb. Aturan yang dibuat oleh budaya-budaya seseorang ya, kayak yang disebut tadi kemarin sama Pak Ubay, itu ada budaya Cina. Kalau orang Cina, ya, kalau yang disebut sama Pak Ubay kemarin itu, biasanya orang Cina itu di dalam usahanya pasti ngasih waktu 60 hari untuk customer melunasi, 90 hari ngelunasin barang ke supplier. Itu ya kalau nggak salah Pak Ubay ngomong ya. Jadi kalau bisa mungkin customer tuh harus ngelunasin lebih cepat daripada kita ngelunasin ke supplier. Piutang itu harus jadi kas lebih cepat daripada kita bayar kas atau bayar utang ke supplier ya. Harus lebih cepat lunasnya. Ya, dalam hal ini 60 hari 90 hari itu rule of thumb lah. Oh, jadi gini. Jadi ya perusahaan UMKM itu kan ngapain ngitung-ngitung kayak gini ya kan, ngabisin waktu. Lebih baik fokus sama dagangannya gitu kan. Oleh sebab itu ya mereka pakai rule of thumb hukum Cina itulah, hukum bagaimana orang-orang Cina berdagang. Ya kita banyak lihat di sini orang-orang Cina sukses-sukses ya. Karena mereka pintar berdagang guys ya. Salah satunya itu dia pintar memanajemen inventory, kredit, cash itu dia pintar. Ya, kalau kita di sini kayak karena kita sungkan gitu kan, biasa orang Indonesia asli kan sungkan. Yowes, kapan-kapan deh kamu bayar, padahal itu berisiko terhadap likuiditas kalian guys. Kalau orang Cina nggak mau, dia tegas dia. 60 hari saya tulis perjanjian, 60 hari kamu harus bayar. Kalau 60 hari nggak bayar, barang balik gitu. Atau dikenain denda sama mereka. Nah, maka dari itu likuiditas mereka terjaga, sustainable atau keberlanjutan perusahaan mereka itu lebih bagus gitu ya. Cenderung lebih bagus. Makanya kita bolehlah ngikut-ngikut mereka. Bukan berarti kita ngikut ya kalau yang bagus kenapa enggak? Kalau yang bagus kenapa enggak? Boleh gitu kan. Itu guys. Kemudian analisis kredit sama ya. Analisis kredit melihat keputusan untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Nah, ini. Jadi nggak semua pelanggan dikasih kredit guys, ya. Harus dicek dulu track record pelanggan, apalagi nilai penjualan kalian tuh sampai miliaran. Pelanggan ini sanggup bayar nggak ntar? Ya itu ada hitung-hitungannya tuh. Namanya probability of default, ya, probability of default, kemungkinan gagal bayar. Jadi ada pelanggan-pelanggan tertentu yang kita hitung tuh kemungkinan gagal bayar mereka. Ya. Kalau misalnya let's say Haniel jual satu tanah 1 miliar. Misalnya Haniel, aku tanya deh kon ya, Haniel atau siapapun boleh jawab. Haniel jual 1 miliar. Nah, ada customer yang satu ICBP, perusahaan Indofood, perusahaan besar Bonafit, satunya lagi UMKM nih beli nih.
Harganya sama 1 miliar, lama penyelesaian, maksudnya lamanya kredit itu juga sama, maksudnya dua-duanya bilang sanggup untuk bayar tunai gitu, let's say. Baik Indofood ataupun yang si UMKM ini. Nah, menurut kalian guys, siapapun boleh jawab. Haniel pilih yang Indofood atau yang UMKM untuk sebagai customer-nya dia untuk beli tanah? Indofood. Ayo, siapa bisa jawab? Siapa nih jawab nih? Putri. Putri ya. Benar, Indofood. Kenapa Indofood, Put? Ayo, coba. Kenapa Indofood? Kenapa bukan UMKM-nya? Karena keuangan Indofood lebih terjamin daripada UMKM itu. Kita Benar. bisa lihat keuangannya di IDX kayak gitu, Kak. Betul. Keuangannya juga transparan, ya kan? Kalau UMKM kita cek laporan keuangan bisa nggak ada, ya kan? Keuangan transparan, kemudian itu perusahaan bonafit sudah besar, udah terjamin lah operasionalnya. Nggak mungkin lah dia nggak bisa bayar itu tanahnya Haniel. Tapi kalau UMKM, Haniel mikir-mikir lagi nih, anjir UMKM lagi yang beli, ya kalau lunas gitu kan. Malahan ditipu, malahan dia surat tanah dikasih sama Haniel, dilariin sama UMKM kan bahaya. Bukan berarti si Haniel ini nggak support UMKM ya, lebih support perusahaan besar bonafit, bukan berarti seperti itu. Tapi ada hitung-hitungannya, lagi-lagi ada hitung-hitungannya gitu ya. Kalau ya Haniel mau aku mau jualin ke UMKM aja. Karena aku adalah orang yang berderma gitu, misalnya aku adalah orang yang dermawan, aku mau jual ke UMKM aja wis, nggak apa-apa dah, aku terima resiko gagal bayarnya. Itu keputusan masing-masing lah ya. Ya seperti itulah contohnya guys ya. Jadi nggak sembarang orang dapat kredit itu ya. Gitu. Maka dari itu misalnya kalian di bank juga, misalnya kalian ngajuin kredit di bank, nggak sembarangan bank ngasih kalian kredit. Ya walaupun ntar kalau misalnya kredit kalian macet, agunan kalian dipegang sama bank, ntar bank kredit kalian macet, bank ntar tinggal melelang agunan tersebut. Tapi bank nggak suka yang seperti itu, bank yang baik ya, bank yang baik. Bank nggak suka seperti itu, praktek seperti itu, karena kalau agunan dijual, ya kalian bangkrut. Selain kalian bangkrut, kalian juga rumah kalian hilang atau apapun yang dijadiin agunan, ya bisa mobil, bisa rumah kalian hilang karena dilelang sama bank ya dan sebagainya. Nah itu kan istilahnya kayak ya habis semualah gitu loh, kalian nggak bisa buka usaha lagi. Nah sedangkan perbankan itu kan sebenarnya dia dapat duit itu dari ngasih kredit. Nah kalau dia ngasih kredit terus yang dikasih kredit itu mati, usahanya mati, justru dia kehilangan nasabah justru guys. Jadi bank itu harusnya menjaga sustainable dari wira swasta dan semacamnya yang ada di wilayah mereka. Ya atau kalau misalnya kita bicara Bank BNI ya Indonesia, berarti dia tuh harus menjaga gitu loh hubungan baik mereka sama wirausaha gitu loh. Atau kadang-kadang pihak perbankan itu memberikan edukasi keuangan ke nasabah yang dia kasih kredit. Supaya apa? Supaya operasional nasabahnya ini bagus dan bisa bayar utangnya. Nggak dilepas begitu saja guys. Misalnya 500 juta black, udah kan 500 juta ini aku kasih ke akun utang 500 juta. Terus ditinggal, nggak seperti itu. Bank yang baik ya, walaupun ada bank yang seperti itu. Tapi kalau bank yang baik itu nggak boleh sebenarnya ninggal. Ya tetap harus di follow up terus. Ya harus di follow up terus. Nah walaupun kadang-kadang ada bank yang rada rada kotor mainannya. Kadang-kadang kalian itu sengaja gagal bayar atau dibuat gagal bayar gitu ya, bunga digede-gedein. Nah karena kalian tergiur dengan cepatnya cair itu, misalnya kalian ke Bank BNI gitu ya, bank pemerintah yang oke lah, well governance gitu ya. Nah kalian ke bank pemerintah karena kalian butuh dana cepat nih, misalnya 100 juta harus ada dalam seminggu gitu, karena ada potensi bisnis. Tapi kalian datang ke Bank BNI,
100 juta itu baru cair 1 bulan. Nah, jadi kelewat kalian. Kelewat peluang bisnis kalian keburu hilang. Nah, tapi pada saat kalian datang ke pinjaman online, ke pinjol, 1 menit tinggal isi data, udah langsung gini, udah langsung cair itu 100 juta. Ya, tinggal isi data, bla 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 bla, terus isi agunan, 100 juta udah cair. Mana lebih bagus? BNI atau pinjol? Jelas pinjol. Tapi kalian nggak tahu di terms and agreement-nya, ya kan? Sebelum kita melakukan ini kan ada namanya terms and agreement. Di sana kalian nggak tahu, misalnya ada floating rate. Ya, mereka melakukan kebijakan floating rate. Jadi bunganya tuh bisa sewaktu-waktu naik. Kalian sudah kadung menyetujui hal itu. Kalian nggak tahu kalian ditipu karena kalian tergiur sama cair yang cepat tadi. Ke BNI 1 bulan baru cair, ke pinjol sehari semenit udah cair 100 jutanya. Nah, tapi kalian nggak tahu tuh. Pinjol itu tiba-tiba lagi sebulannya lagi, tiba-tiba, loh, kok total utang tuh jadi 300 juta, naik 3 kali lipat. Tiba-tiba kalian kaget. Nah, selain itu, begitu kaget kan 300 juta udah megap-megap nih, anjir udah gak punya duit lagi. Nah, kalian nggak bisa bayar, setelah kalian nggak bisa bayar, utang kalian tuh nggak di-stop sama mereka, sama si pinjol ini. Ya, tetap aja digulung, compounding interest istilahnya, udah kena denda, dendanya dibungain, udah kena bunga, bunga nggak bayar, bunganya dibungain, pokoknya dibungain, semua dibungain, terus tergulung, dan nggak di-stop. Istilahnya kalian nggak dibilang, kamu harus gagal bayar gitu. Sebenarnya kalau kalian gugat gagal bayar itu nggak selalu buruk, guys. Ya. Jadi terus saja didiemin tuh, terus nambah utang kalian, nggak dibilang gagal bayar. Nah, tapi kalau BNI, begitu kalian kesusahan bayar dalam jangka waktu 3 bulan, let's say, itu kalian udah di-stop, utang kalian udah nggak dibungain lagi, udah di-stop, di-cut, yuk, jual jual agunannya. Itu kalau misalnya di bank-bank yang bagus, ya contohnya ya bank-bank besar lah, udah di-cut, misalnya dari 100 juta, nunggak bayar 3 bulan, jadi 130 utang kalian, pokok plus bunga, 130. Kalian udah di-cut tuh di 130 tuh. Oke, cut 130. Nggak boleh lagi nambah, karena ini udah gagal bayar. Nah, oleh karena gagal bayar, langsung dah tuh misalnya mobil seharga 200 juta dijadikan agunan. Oke, 200 juta tuh udah dilikuidasi, terus 130 ke bank, 130-nya ke bank, 70 jutanya ke kalian. Kan kalian masih dapat kembalian kan 70 juta. Tapi kalau pinjol beda, guys. Pinjol beda. 130 nggak di-cut sama mereka, didiemin dulu. 130 didiemin dulu. Sampai 200 nilainya, karena nilai agunan kalian 200, agunan kalian diambil semuanya. 200 habis. Nggak dapat kembalian kalian. Mana lebih ya sama-sama nggak untung sih, tapi kan mana lebih profitable gitu kan. Ya tentu yang dapat kembalian 70 juta dong. Ya kan? Tapi mereka bilang kayak gini, saya masih optimis sama usaha ibu. Jadi saya tidak menganggap ibu gagal bayar. Jadi saya lanjutkan utangnya. Loh, kita merasa tersanjung, kita merasa semangat. Padahal itu kalian sedang ditipu. Dia mau ngambil tuh mobil kalian dengan cuma-cuma. Mobil harga 200 dibeli 100 kan enak ya? Gitu istilahnya. Dia minjemin kalian 100 juta. Kalian pakai mobil kalian yang harganya 200 juta sebagai agunan. Artinya kan dia beli mobil harga 200 bayar 100. Ya, belum lagi biasanya guys, belum lagi ini dalam prakteknya. Belum lagi biasanya misalnya harga mobil 400 karena ini konteksnya agunan bank. Mobil kalian tuh cuma dianggap 200 juta sama bank. Itu konteks agunan tuh seperti itu guys. Saya anggap mobil kalian 200 juta ya nilainya, padahal 400 dulu kalian beli. Oke lah, depresiasi. Tapi kan jatuhnya nggak segitu juga gitu. Dari 400 350 lah. Ini nggak nih 200. Artinya dia beli mobil, artinya dia tuh beli mobil dengan harga 400.
dan dia ngeluarin duit 100 juta doang. Jahat nggak? Itu kalau yang jahat ya, aku bilang kalau yang jahat. Dan kebanyakan ini pinjol biasanya. Kalau yang jahat. Nah seperti itu guys, jadi pinjol itu nggak peduli kalian bisa bayar atau nggak, yang jelas kalian punya aset, terus nilainya lebih gede daripada pinjaman kalian, langsung di-approve sama mereka. Mereka nggak peduli kalian bisa bayar atau nggak. Jadi mereka nggak melakukan yang namanya analisis kredit. Ya, mereka nggak peduli kalian mau bayar atau nggak. Yang penting kalian punya mobil, ntar mobil itu dijual nilainya 200, duit yang dia keluarin 100, dia dapat untung 100, itu di dalam otaknya mereka. Ya. Nah, maka dari itu, kalau kita sebagai orang manajemen keuangan yang berdedikasi, berintegritas, ya harus melakukan analisis kredit. Ya, nggak boleh sembarangan ngutangin orang. Oke lah, orang itu bakal bayar bunga, kita bakal dapat bunga gede. Kalau nggak salah sekarang bunga utang tuh 12%, guys. Ya, bunga kredit 12%. Jadi lumayan kan ngutangin orang 1 juta, kalian dapat 1.120.000 dalam setahun. Kan lumayan. Kalau 1 miliar berapa duit tuh? 1 miliar 120 juta dalam setahun. Hanya diem aja cuman ngutangin orang. 1 miliar. Tapi kita nggak boleh sembarangan ngutangin orang sebesar 1 miliar itu. Kita harus make sure orang itu bisa bayar kita balik gitu, baik bunga ataupun pokoknya. Jadi kita harus tetap follow up dia, Pak, gimana sekarang operasional Bapak? Masih oke nggak? Gitu. Apa yang Bapak alami? Terus biasanya kita kan sebagai lembaga keuangan yang ngutangin, itu kan pasti kita kayak punya ilmu keuangan lebih lah daripada UMKM-nya ini misalnya. Ya kita kasih mereka edukasi. Gini loh Pak, bisa seperti ini, pakai aja produk ini supaya seperti ini dan semacam ini gitu. Jadi usahanya nasabah kita itu laris, profit, terus utang kita dibayar sama dia plus bunganya sebagai keuntungan kita, win-win solution, right? Kayak dia untung, perusahaannya maju, kita juga untung dapat bunga. Ya, jadi sebenarnya bunga itu nggak jahat ya, bunga itu nggak jahat. Ada beberapa orang yang anggap bunga itu jahat. Seperti itulah praktek bunga sebenarnya. Perusahaan itu untung, dia bisa bayar utang kita juga untung karena ngutangin dia. Win-win solution, ya kan? Inilah di sini kita belajar banyak nih analis kredit. Kemudian kebijakan penagihan juga ada. Kita belajar gimana biasanya orang-orang nagih. Kemudian jenis inventaris ini juga kita harus melakukan klasifikasi gitu ya. Inventaris mana yang namanya likuiditas? Di sini aku menjelaskan analogi meja, uang tunai dan sang pencuri. Let's say misalnya ada pencuri datang gitu kan ke sebuah ruangan. Datang, ya kan? Sampai situ ada meja. Let's say meja ini mahal, kayu jati gitu. Meja kayu jati. Tapi besar mejanya. Meja kayu jati, kayu asli, nggak gampang retak, nggak gampang tererosi lah, pokoknya meja bagus lah, meja keren lah gitu. Nah, terus di atas nilai mejanya itu kalau dijual, let's say harganya 1 juta. Mejanya itu harganya 1 juta, meja jati bagus, 1 juta gede gitu kan. Harga meja 1 juta. Di atas meja itu ada uang nih dalam amplop. Uang dalam amplop pink semua uangnya. Ada 10 lembar. 100.000, 10 lembar 1 juta. Oke, meja 1 juta, uang tunai 1 juta. Nih sang pencuri, yang namanya pencuri kan harus cepat ya, harus cepat. Pencuri ini kira-kira ngambil yang mana? Mejanya atau uang tunainya? Padahal nilainya sama. Ayo. Coba, meja atau uang tunainya? Uang. Uangnya, betul. Itulah cara kita mendefinisikan likuiditas lebih bagus, guys. Ya. Jadi, kenapa uang tuh bisa dibilang lebih liquid? Karena ini gampang, comot aja udah. Ya kan? Kalau meja kan susah nih, mau harus gini. Pencurinya susah, padahal ya nilainya sama, 1 juta. Tapi meja diambil susah. Lebih baik ambil duitnya langsung kabur. Ya kan? Oleh karena itulah kenapa namanya kas itu biasanya disebut sebagai aset yang paling liquid, karena itu tadi, itu analoginya,
ya, ada dua aset, yang satu bentuknya meja, yang satu bentuknya kas, nilainya sama-sama 1 juta, tapi yang lebih liquid kas nih. Jadi sang pencuri ambil kas. Kalau kita sebagai auditor melihat hal yang seperti itu, oh ini aset berupa meja 1 juta, oh ini kas yang berupa, ini kas juga nilainya 1 juta. Berarti mana lebih berisiko? Kasnya. Kita sebagai auditor lebih fokus ke kas, ya, karena kan ada yang namanya risk based audit ya, zaman sekarang tuh kalau ngaudit itu namanya risk based audit berbasis risiko, ya. Jadi karena kas jauh lebih berisiko, kas dengan nilai 1 juta, ya kalau mejanya nilainya 10 juta, mungkin yang diambil mejanya guys, atau dua-duanya dua-duanya kas sama mejanya diambil. Karena kan 10 juta nih nilai mejanya, mungkin meja Sultan ya, mejanya Indra Kents gitu misalnya. Meja Sultan, wah langsung dia bawa pickup, pickupnya dipakai ngangkut meja. Ya karena mejanya 10 juta nilainya, lumayan kalau dijual tuh. 10 juta ya kan. Daripada kita ambil uang tunai doang, kita dapat 1 juta, tapi kalau kita ambil meja dapat 10 juta. Nah, tapi kan itu kalau nilainya beda. Menjadi pertimbangan lagi. Tapi kalau nilainya sama-sama 1 juta, artinya kas lah yang lebih berisiko. Diapain? Ditilepin, bahasa Jawanya tilep ya, tilep, sama kayak bahasa Bali, nilebin gitu, ditilebin kasnya. Kalau meja gimana caranya nilebin? Kan terlalu gede di kantong. Meja susah ditilebin. Gitu guys, ya jadi kita harus juga mengklasifikasikan jenis-jenis inventaris yang mana liquidity dan sesuai permintaan dan semacamnya. Itulah logikanya ya, maksudnya kayak point of view-nya aku kasih ke kalian, ntar apa namanya, biar kalian tuh paham gitu loh, ngapain sih kita di credit and inventory management. Sebenarnya masalah hitung-hitungannya tuh ya itu insting guys, maksudnya kita belajar NPV aja bukunya menyadari kok NPV itu bukan apa namanya, bukan metode yang paling bagus gitu. Ya, setiap perusahaan tuh beda-beda metodenya. Oke lah kita belajar sekarang, kita belajar berdasarkan buku, tapi apa namanya, yang perlu kita pelajari lebih bagus itu adalah yang tadi itu yang aku jelasin tuh. Point of view, logika. Kita mau ngapain sih gitu loh. Masalah metode gampang. Dan metode itu nggak semuanya bagus. Tergantung letaknya di mana. Tergantung di industri apa. Tentu di industri perbankan beda jauh sama industri misalnya Indomaret. Beda jauh sama perbankan. Nggak bisa disamain metodenya. Di Indomaret pakai NPV. Ini di perbankan kemarin dulu saya manajemen keuangan sama Kak Nandia belajarnya pakai NPV. Kok sekarang di perbankan pakai apa gitu misalnya? Nggak bisa kalau langsung dipecat kalian. Jadi harus menyesuaikan. Yang benar itu adalah belajar tentang apa namanya, konsep berpikirnya gitu ya. Itu yang bagus. Ini konsep berpikirnya. Oke. Udah selesai. Untuk 3 gini itu untuk apa namanya, penjelasan konsep berpikir, ringkasan dan semacamnya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Mungkin ada yang ingin dikritisi? Atau mungkin pernah punya kasus seperti ini terus minta pendapatku gitu, mungkin terserah. Ada nggak? Makanya Pak Ubay kemarin belajar itu kan juga ya, mereka Pak Ubay itu malah nanya gini, gimana, ada kasus nggak misalnya kalian namanya anak akuntansi kan pasti aja salah satu dari kalian punya bisnis gitu ya. Makanya dia nanya, kalau kalian di bisnis kalian gimana cara manajemen kas? Karena memang seperti itu guys. Jadi manajemen kas itu insting mainannya, insting, nggak hitung-hitungan yang dia ada di buku gitu, karena nggak selalu tepat gitu loh ya. Jadi kita lebih suka membahas tentang point of view atau pokok pikirannya. Kayaknya pokok pikiran itu lebih gampang gitu ya, karena dari mulutku doang. Tapi sebenarnya susah guys. Maksudnya kalau ini aku berusaha untuk menyusun kata-kata yang bagus gitu. Kayak tadi itu analogi meja, uang tunai, nama sang pencuri. Nah kalau misalnya nggak ada tuh analogi, agak susah menjelaskan yang namanya likuiditas. Agak susah kita mengklasifikasikan inventaris, yang mana liquid, yang mana nggak liquid, yang mana risikonya besar, yang mana risikonya kecil. Itu agak susah kalau kita nggak menjelaskan secara analogi. Ya. Oke, ada pertanyaan, Haniel? Mungkin ada pertanyaan, Haniel?
Sebelum kita masuk ke hitung-hitungan. Ada nggak? Halo? Kok diam sih? Suaraku lancar kan dari tadi ya? Lancar. Oke. Oke. Ya karena nggak ada, kita langsung masuk aja ke gini kalau gitu. Ke hitung-hitungannya. Sedikit aja, cuma 2 soal. Supaya, apa namanya, soalnya pra-UTS ada nih, soal short term finance. Tapi aku nggak mau kasih tahu sih ya soalnya. Cuman kalian belajar yang baik lah tentang yang aku ajarin sekarang. Pasti bisa jawab kalau misalnya bisa yang sekarang. Oh ya, tunggu dulu. Tapi aku mau share PPT yang lain lagi selain ini. Ada PPT working capital ini banyak bentuknya ya. Ini ada yang mana dia? Oh ini. Karena memang aku ini dah kan cuma satu pertemuan tuh. Terus materinya 3 bab, coba gila. Materinya 3 bab, 1 pertemuan. Maka dari itu kadang-kadang hanya yang dibahas itu cuman cash budget sama siklus operasi, siklus operasi sama siklus kas itu aja, hitung-hitungannya di situ aja. Jadi menentukan terbin yang tadi aku bilang itu kalian belajar sendiri ya gitu ya. Jadi karena terlalu banyak, biar nggak terlalu banyak. Jadi yang umum dijelaskan aja aku jelasin. Aku make sure nggak keluar kok. Kalau yang nggak aku ajarin nggak mungkin keluar ya. Karena apa namanya, aku yang buat soal soalnya di kelas CK nih. Aku yang buat soal untuk UTS, pra-UTS aku yang buat soal. Ntar ya kalian udah tahu styleku ya. Jadi orang yang banyak bacot di kelas itu justru lebih gede nilainya ntar ya. Aku nggak peduli itu sebenarnya, nilai bukan nggak peduli ya. Proporsinya kecil untuk pra-UTS karena ya soal-soal pra-UTS gitu mah yang spontan justru otak kita lebih berpikir yang spontan daripada yang soal dulu habis itu jawab ABC, itu kurang menurutku. Apalagi kita berpraktek manajemen keuangan. Mungkin kalau akuntansi yang seperti itu lebih bagus ya atau lebih efektif gitu. Tapi kalau menurutku yang keuangan itu yang nyeletuk langsung itu lebih bagus gitu ya. Oke, sekarang aku share screen yang PPT yang ini. Nah, ini PPT waktu aku oprek tutor, guys. Belum jadi tutor. Jadi kita kayak disuruh buat apa namanya? Nah, ini sedikit ya kalau misalnya kalian besok jadi tutor. Jadi disuruh buat PPT terus dipresentasikan di depan dosen-dosen gitu, guys. Ntar dosen itu menilai apakah kita bisa ngajar atau enggak. Nah, ini aku kemarin kebagian materi working capital management. Kebetulan sama-sama materi kita sekarang. Nah, jadi working capital kita membahas tentang ya working capital itu tentang total current asset gitu ya. Jadi semua aset-aset lancar. Ya, yang mana net working capital itu total current asset, tapi net working capital atau modal kerja bersih itu adalah current asset dikurang current liabilities. Ya, di sini kita membahas tentang controlling cash, inventory, account receivable, short term liability management. Ya, kita belum masuk ke jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang artinya misalnya membeli mesin, wah ini aneh dah. Membeli truk, membeli taksi, memutuskan untuk membeli pesawat baru, nah itu bukan working capital ya, itu semua aset tetap urusannya. Ya. Nah ini kemarin udah dijelasin sama bapaknya kan tentang cycle. Jadi siklus kas itu inventory period ditambah account receivable period dikurang account payable period. Di mana inventory period plus account receivable period itu adalah siklus operasi, guys. Ya. Ini kenapa nih? Double ini. Ya, di manajemen kas itu ya kita cash doesn't earn a profit. Ya, kalian kalian naruh duit di rekening giro gitu misalnya. Rekening perusahaan kalian tuh rekening giro. Kalian naruh duit di situ, emang duitnya berbunga. Oke, berbunga, tapi cuma 2,5% untuk bunga simpanan ya. Cuma 2,5%. Apakah belum lagi dipotong sama biaya admin, belum dipotong pajak? 2,5% apa sih artinya?
Jadi manajemen kas itu kalau misalnya kita hold, dia doesn't earn a profit, tapi kita mesti hold gitu. Aneh ya, aneh. Kas itu doesn't earn a profit, tapi kita tetap mesti hold. Untuk apa? Untuk transaksi. Ya, salah satunya untuk transaksi. Ada beberapa supplier yang nggak mau nerima penjualan secara kredit, jadi kita mesti bayar secara kas. Kemudian untuk precaution, apa itu precaution? Jaga-jaga. Ya, siapa tahu ada COVID-19, ya kan? Operasional mendadak nggak jalan. Tapi ada karyawan yang mesti digaji. Nah, itu namanya jaga-jaga. Gajinya pakai apa ya? Pakai kas. Nggak boleh gaji karyawan pakai saham ya. Walaupun ada, tapi ya namanya COVID-19 harus pakai kas dong. Kemudian compensating balances, ya compensating balances kayak yang aku bilang tadi, kompensasi bank itu. Kemudian spekulasi. Spekulasi ini siapa tahu kalau manajer keuangan dari perusahaan ICBP itu, let's say, dia dengar ada berita bagus nih soal saham tambang. Misalnya saham ANTM. Nah, dia lihat tuh cash balance ICBP tahun sekarang bulan apa? Bulan Maret ini surplus. Ya, dia bingung nih naruh kas kemana lagi. Nggak mungkin produksi mie lagi karena pertimbangan tertentu nggak dimungkinkan untuk menambah produksi mie. Nah, bingung kan dia naruh di mana? Nah, boleh tuh spekulasi di saham. Ya, itu namanya spekulasi. Baik saham, kripto, apapun itu. Pokoknya pasar uang. Ya. Tuh, spekulasi. Kemudian ada yang namanya cash budget untuk manajemen kas selain tadi. Ada memprediksi cash inflow serta cash outflow dan kondisi kas pada akhir periode estimasi. Yang tadi aku sebut ya, anggaran kas tadi. Kemudian ini manajemen persediaan. Nah, ini ada rumusnya. Gimana misalnya unit sale sekian. Berapa sih kita mesti nyetok kalau sale-nya segini? Berapa sih kita mesti nyetok kalau sale-nya segini gitu. Kalau misalnya penjualannya sekian, 100.000. Berapa sih kita harus nyetok, harus ada dalam persediaan kita. Nah, ini salah satunya pertimbangannya yaitu salah satu metode perhitungannya namanya economic order quantity. Kemudian manajemen piutang ya, dengan term of sales, credit analysis, collection policy. Nah, itu cara ngitung NPV. Ya. Oke, itu aja. Kita masuk ke Excel. CK MenQ. Bab 20 berapa nih? Aku lupa ya kemarin nyuruh kalian ngerjain dulu ya. Biasanya kan kalian ngerjain dulu, habis itu siapa yang bisa jawab gitu kan. Aku lupa nyuruh. Ya, kita bahas aja ya. Oke. Basic question nomor 6 sama nomor 10 basic question. Sama 10. Nah, besok ini keluar ya ini ya di basic question nih. Aku jamin keluar kan. Nah, aku yang buat soal. Oke. Jadi pelajari baik-baik cara aku ngitung sekarang. Nah dia, ini ya. Salah ini. Oke. Salah. Sih. Stop share sih.
Soalnya kelihatan jelas ya guys ya. Excelnya kelihatan jelas juga nggak? Jelas, Kak. Oke. Pertama nomor 6 nih. Calculating cycles. Consider the following financial statement information for the Bulldog Isers Corporations ini. Ya, kita tulis dulu. Kayak kita buat dulu apa namanya? Financial statement-nya dia. Sederhana. Kemudian calculate the operating cash and cash cycles. How do you interpret your answer? Nah, ini. Nih, biasanya buku bahasa Inggris tuh pasti kadang-kadang nyuruh kita tuh interpret. Karena ini yang penting. Calculate nih mah hanya angka doang. Interpret ini yang penting ya. Interpretasi. Oke. Pertama kita nyari operating cycle. Operating cycle rumusnya itu adalah inventory turnover ditambah inventory period, maksudku bukan turnover. Inventory period ya, days. Kalau misalnya di rasio keuangan dulu kita belajar tuh days in inventory, days in inventory gitu ya, aku lupa. Days on receivable apa days on inventory ya, aku lupa, pokoknya days gitu awalnya. Nah, kalau di sini kita nyebutnya inventory period. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi kita belajar rasio keuangan tuh nggak sia-sia guys. Ya, itu berlanjut. Oke, kesini nih contohnya. Calculating cycles nih pakai itu. Ya. Ngitung inventory period kan pakai inventory turnover. Ya, inventory turnover tuh rumusnya apa? KOGS per average inventory. Nah, aku kemarin dengar dari temanku tutor kelas CE, itu dia ngajarin inventory turnover tuh COGS per inventory, bukan per average inventory. Ya, kalau di aku kan ngajarnya average ya. Average, jadi rata-rata inventory. Nah, ternyata guys, di sini tuh pakai average, bukan pakai yang inventory biasa aja. Ya. Jadi yang average inventory ini bisa disimpulkan inilah yang dipakai kebanyakan analis. COGS per average inventory. Jadi analis tuh kebanyakan makainya average, nggak cuman inventory langsung. Bener, per inventory bener, tapi kebanyakan orang pakai average. Buktinya di materi kita yang sekarang calculating cycles ini dia pakai average. Ya. Kemudian hitung biasa ya kan, average ya rumusnya ya cost of goods sold per inventory akhir ditambah inventory awal dibagi 2, average inventory-nya. Habis itu di cost of goods sold-nya dibagi average inventory tadi. Hasilnya 6,71 kali. 6,7 times, 6,71 kali. Kemudian dicari deh inventory period per days-nya berapa gitu kan. Ternyata perputaran inventory itu bisa satu kali perputaran inventory itu adalah 54 hari. Ya, itu interpretasinya. Dan ternyata di sini juga kemarin ada yang nanya sama aku, Kak, kenapa Kakak pakai 365? Kenapa bukan pakai 360? Sebenarnya boleh-boleh aja pakai 360. Tapi ternyata di sini di materi kita yang sekarang nih 365 yang dipakai, guys. Entah kenapa pilihanku kebanyakan dipakai ya sama materi-materi selanjutnya. Ini kan bukan materi rasio nih sebenarnya. Materi rasio yang di bab awal itu. Ya. Kemudian receivable turnover juga sama, net sales per average receivable. Nah, ini biasanya net credit sales ya, bukan net sales saja. Tapi entah kenapa lagi di sini net sales rumusnya. Kemudian receivable turnover sama. Nah, inventory period ditambah receivable period itu sama dengan operating cycle. Ya. Kemudian cash cycle gimana? Nyari cash cycle. Ya, dicari dulu payables turnover. Nah, payables turnover ini nggak ada ya di rasio keuangan kemarin. Nah, ini baru nih. Payables turnover tuh perputaran utang jangka pendek. Kalau kemarin kan kita belajar perputaran aset, rasio perputaran aset, rasio perputaran inventory, rasio perputaran account receivable. Kalau sekarang ini nambah satu nih, namanya payables turnover. Rumusnya gimana? Sama kayak yang receivable, sama kayak inventory.
COGS per average payable. Dapat angka, kemudian payables periodnya sama 365 per payables turnover, dapat angka 47,46. Kemudian cash cycle itu rumusnya operating cycle tadi yang kita hitung pertama dikurang sama payables period. Hasilnya di 38,50. Interpretasinya apa? Artinya perusahaan menerima uang tunai kira-kira ya 38,50 hari setelah membayar tagihannya secara rata-rata. Kalau Haniel jual HP gitu misalnya, terus cash cycle-nya Haniel 38,50, berarti secara rata-rata Haniel bisa melakukan tagihan ke customer-nya itu untuk atas HP-nya itu selama 38,5 hari. Misalnya beli tanggal 1 April, berarti sekitar Mei tanggal 8 itu udah lunas tuh. Haniel dapat duit tuh kira-kira di tanggal 5 Mei. Kalau kalian beli HP di Haniel tanggal 1, kalian mesti lunasin ke Haniel tanggal 8 Mei. Karena cash cycle-nya Haniel 38,5. Sampai sini, paham nggak tentang ngitung cycles? Ini gampang banget sih. Paham ya? Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Soal terakhir. Belum kita tutup pertemuan. Nah, ini agak ribet nih. Ini ngitung cash budget. Nomor 10. Here are some important figures from the budget of Cornell Incorporated for the second quarter of 2010. Nah ini guys, ntar kalau kalian pas masuk ke materi NPV, kalian bakal lihat di sini itu tahunan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Tapi kalau misalnya berbicara masalah working capital, dia bulanan tuh, Maret, April, Mei, Juni. Ya, biasanya 1 tahun sih. Kalau ini kasusnya kuartal nih, biasanya 1 tahun. Kalau misalnya bicara masalah ntar pas yang aset yang investasi jangka panjang itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai 15, 20 bahkan 75 tahun. Bedanya itu ya, jangkanya jangka pendek. Nah, ini datanya yang dikasih nih. April 608 credit sales-nya, credit purchases 235, 280, 800, 320, 500. Terus mesti bayar wages, tax and expenses, mesti bayar gaji, pajak dan beban-beban yang lain. Segini per bulan. Mesti bayar bunga utang, interest segini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Interest unik nih. Angkanya sama terus. Ya, angkanya sama terus ya karena memang kalau ngutang let's say 1 juta, terus bunganya 10%, ya bayarnya 100.000 terus, nggak mungkin naik, kecuali kalau kalian nyari utang lagi gitu ya. Nah ini lihat, angkanya sama kan. Nah jadi kalian besok, selain kita melihat soal, kita juga lihat angka. Loh, kok ini bisa sama ya? Apa sebabnya nih? Oh, beban interest toh. Oh ya, wajar sama. Tapi kalau wages, tax and expenses-nya sama, nah itu harus dicurigai guys. Itu jarang sih sama sih angkanya. Kalau interest nih sama biasanya. Kemudian equipment purchases ya berarti ada pembelian peralatan ya sebesar sekian. Nah, equipment bukan peralatan, equipment tuh peralatan kantor ya. Nah itulah semacam itulah. Kemudian the company predicts that 5% of its credit sales will never be collected. 5% dari credit sale itu nggak mungkin ditagih atau diasumsikan wis itu pasti udah nggak lunas wis 5%. Tuh. 35%-nya lunas pada saat bulan penjualan. Misalnya bulan April penjualan 100.000, 35%-nya atau 35.000-nya itu berhasil dikolek di bulan itu, di bulan April juga. And the remaining 60, sisanya lagi 60%, itu dikolek di following month.
bulan berikutnya. Let's say April jual 100.000, jualan 100.000 secara kredit. 5% diasumsikan wis nggak kebayar, berarti 100.000 kali 5% kan 5.000, sisa 95.000. Karena 5.000 itu udah diikhlaskan sama perusahaan. 35.000-nya berhasil dikolek, ya berarti sisa berapa? 60.000. 60.000-nya itu baru dikolek di Mei. Ya, nggak di April. 60.000-nya baru dikolek di Mei. Karena mungkin kebijakan piutangnya itu 30 hari. Jadi baru dikolek sebulan setelahnya. Nah, itulah kira-kira analoginya nih soalnya. Credit purchases will be paid in month following the purchase. In the month following the purchase. Jadi, credit purchase ini atau pembelian secara kredit, kalau credit sales itu penjualan secara kredit ya. Kalau credit purchases artinya pembelian secara kredit, itu kita baru bayar di bulan setelahnya. Bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau kita jual, 35%-nya tuh harus lunas bulan sekarang. 60%-nya baru lunas bulan depan. Tapi kalau kita beli, 100%-nya bulan depan. Artinya kan likuiditas kita lebih unggul nih, 35%. Nah, inilah yang normal, guys. Jadi harus seperti itu. Ya, bisa kan ngerti kan kalian analoginya? Credit purchases will be paid in month following the purchases. Artinya ke supplier, kredit ke supplier ya, pembelian untuk barang baku itu credit purchases. Pembelian ke supplier itu baru kita bayar 1 bulan setelah secara 100% ya, 100%-nya misalnya 100.000. Ke 100.000-nya itu baru kita bayar bulan depan. Tapi pada saat kita jual, yang bayar bulan depan itu cuma 60% doang. Customer tuh harus bayar 35% ke kita bulan itu juga. Nggak boleh bulan depan. Nah, ini salah satu kebijakan kredit untuk menjaga liquidity ya. Nah, jadi kita jual 35% harus cair sekarang. Tapi kalau kita beli 100%-nya harus baru kita lunasin bulan depan. Jadi likuiditas kita terjaga. Oke? Paham ya analoginya ya? In March 2010, credit sales worth 336. Nah, di sini aku tambahin ya, karena di Maret 336.000. And credit purchases 249.600. Using this information, complete the following cash budget. Seperti yang dijelaskan di sini. Ya. Nah, ini template-nya guys. Bisa kalian pakai ntar. Beginning cash balance-nya masukin dulu. Di April beginning cash balance-nya kan 448.000, masukin. Kemudian kita pisahin tuh bagian cash receipt sama cash disbursement. Ini kita pisahin. Karena cash receipt ini artinya kita penerimaan kas, cash disbursement ini pengeluaran kas. Ya. Kita tahu bahwa penerimaan kas itu kan berarti yang credit sales ini ya. Credit sales itu kita nerima kas tuh. Sisanya yang ke bawah ini kita ngeluarin kas. Credit purchase ya, namanya juga purchase berarti ngeluarin dong. Purchase itu beli ya. Kemudian wages, kita ngeluarin di wages itu kan gini, tadi aku bilang gaji pegawai ya. Itu berarti ngeluarin duit. Interest, beban bunga, ngeluarin duit juga. Equipment purchases, pembelian berarti ngeluarin duit juga. Berarti dia masuk ke bagian yang di bawah ntar. Ini cash disbursement. Berarti yang cash receipts itu cuma sales. Nah, jadi kita klasifikasi dulu kayak gitu guys. Yang mana aja masuk cash receipts, yang mana aja masuk cash disbursement. Kalau ada depresiasi, nah ini aku tanya. Kalau ada depresiasi, ini masuk ke cash receipt atau cash disbursement? Saya bisa jawab poin 2. Kalau ada depresiasi per bulan, let's say $100.000 gitu. Dia masuk cash receipts atau cash disbursement? Ayo, saya bisa jawab. Ding 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 ding. Saya bisa jawab. Cash receipts, cash yang diterima atau cash disbursement? Cash disbursement bukan Kak? Depresiasi. Oke, ini siapa jawab nih? Siapa jawab nih? Siapa jawab tadi? Saya Kak. Mutia. Oke, tulis deh Mutia presensinya. Tapi kurang tepat ya Mutia.
Tapi aku kasih nilai tetap 1 ya, tapi ya. Nah, jawabannya tuh cash receipts, guys. Bukan cash disbursement. Karena apa? Karena depresiasi itu ngurangin net income, ya, ngurangin net income. Oke, beban depresiasi ngurangin net income. Tapi dia tidak mengurangi kas. Setuju nggak, Mutia? Nggak ngurangin kas. Oh iya benar Kak. Iya toh? Iya. Nanti dia masuk cash receipts. Dia masuk cash receipts, guys. Ya. Itu namanya sunk cost. Sunk cost. Kita ngitung operating cash flow, ingat nggak dulu? Operating cash flow kita ngitung, ditambah depresiasi dikurang tax. Kenapa nambah depresiasi operating cash flow? Karena dia mengurangi net income, tapi kas-nya nggak berkurang. Cash flow-nya nggak berkurang. Jadi kita tambah. Ya, gitu ya. Paham ya? Kalau muncul depresiasi, itu artinya dia menjadi komponen cash receipts. Oke? Atau bukan dua-duanya. Saya juga bukan dua-duanya, karena ini kan konteksnya kas nih, masalah kas-kas doang. Misalnya kalau nyari operating cash flow, ya depresiasi masuk. Tapi jangan ntar kalian ketipu, misalnya di sini ada tulisan nih, beban, wages, interest, equipment, purchases, terus ada depresiasi nih paling bawah nih. Nah, jangan kalian masukin. Ya. Jangan kalian masukin ikut ke bagian cash disbursement ini. Wes, 4 ini aja yang dimasukin. Kalau depresiasi ada, jangan dimasukin ke sini. Karena depresiasi mengurangi net income, tapi tidak mengurangi duit. Tidak mengurangi duit kita yang keluar. Ya, dia tidak termasuk cash outflow. Oh ya, aku ganti deh kata-katanya ya, karena kita udah keseringan pakai cash inflow. Cash inflow aja. Nah, ini lebih enak kan? Cash inflow, ini cash outflow. Nggak usah disbursement. Aku juga berlibat ngomong mulutku, disbursement, cash outflow. Nah, ini kan lebih enak ya. Cash outflow, cash, nah itu ya, enak ya. Ini kok, ini bukan total cash outflow. Nah, ini total cash available. Kenapa bukan total cash inflow, Kak? Ya, karena angkanya ini sudah ditambah sama beginning cash balance. Makanya bahasanya total cash available. Ini siapa nih? Oh, Mutia. Oke, gitu ya. Nah, jadi credit purchases kita masukin sebagai pengurang. Nah, kita lihat di sini. Ini 5% nol. Karena apa? Karena memang dari total credit sales. Nah, ini udah stop ya. Ini kita stop lihat soal. Aku besarin aja gininya Excel-nya supaya lebih oke. Nah, dari total credit sales sebesar 608, ya, 5% nggak bisa dikolek, berarti nol. Nggak ada cash inflow yang 5%. Kemudian 35%-nya dikolek April. Ya. Kolek itu maksudnya di lunas ya, lunas April. Berarti masuk nih 35%. Nah, ini 35%. Kita ntar buat assumption segini ya. 35% dikali sama 608. Hasilnya 212. Artinya apa? Dari 608, 212.800 itu lunas di bulan April, sama di bulan April, sama waktu penjualannya itu. Kemudian, wah ini kok ada 60%, Kak. Ini dari mana? Ini dari bulan Maret nih, guys. Ini sisa bulan Maret kemarin nih. Ya. Bulan Maret kemarin 60%. Bukan dari 608 ya, tapi dari Maret. Kan Maret ada sisa 60% kan? Ya. Dia masuk ke April, dia menjadi cash inflow di April. Nah, ditambah sama beginning balance, dapatlah total cash available. Kemudian kita kurang lah tuh sama credit purchases. Nah, tadi kita tahu bahwa credit purchases itu baru kita bayar ke supplier itu bulan berikutnya. Berarti kalau credit purchases Maretnya di Maret 249.600, 100%-nya baru kita bayar di bulan April. Ya, ntar tinggal di link kayak gini aja, nah, bulan April. Ya. Kemudian setelah itu credit purchases sudah, wages tax expenses masuk dari sini ya.
interest masuk juga dari atas, equipment dapat total cash outflow. Oh, artinya ending cash balance di tahun 2000 di April itu sebesar 398. Artinya surplus. Kalau surplus ini siap-siap nih 398 diapain lagi nih? Kan ngeluarin duit cuman segini untuk operasional, cuman 400. Ada duit 800, ngeluarin duit cuman 400. Lebih lagi 400 kan? 398 ya, lebih lagi 400 ribuan, 400, ya benar. 400 ribuan lah, lebih lagi 400 ribuan. Dipakai apa nih? Ya, mungkin dipakai investasi bisa. Atau didiemin untuk jaga-jaga karena COVID-19 juga boleh. Yang jelas harus ada alasannya ya. Kalau didiemin alasannya apa, kalau diinvestasikan lagi kemana gitu untuk spekulasi di pasar saham juga boleh, terserah ya. Atau untuk menambah produksi juga boleh ya, ntar tergantunglah pertimbangan. Kalau menambah produksi ternyata bisa gudang kita masih muat dan permintaan juga meningkat, boleh tuh 398-nya dipakai untuk menambah produksi. Ntar nambah nih angka credit purchases-nya ya. Nambah angka kredit percaya, kita nyetok barang lebih banyak untuk penjualan yang lebih banyak gitu ya, karena ada surplus 398. Kemudian Mei, nah Mei itu lanjut nih, ending cash balance 398 tuh dilanjut ke Mei sini guys. Nah kayak gitu tuh, nge-link tuh ke bawah tuh ya kan. Ending balance di April menjadi beginning balance di Mei, kan gitu kan konsepnya. Nah, kemudian hitung-hitungannya sama nih. Ini sama aja. Tapi ini sama ya 35%. Terus credit purchases-nya itu yang bulan April, guys. Nah, yang 235.200 ini. Lanjut ke bawahnya sama. Terjadi surplus. Oh, meningkat lagi surplusnya. 508. Ya. Terserah mau diapain nih. Kemudian di Juni. Masuk lagi 508 ke beginning cash balance untuk Juni. Masuk semua data-data yang lain masuk, dapat 754. Kak, kalau misalnya kasusnya shortage gimana? Ini kan surplus, Kak. Kalau kasusnya shortage atau kekurangan, misalnya let's say minus 100.000 gitu, kita ngambil keputusan apa, Kak? Kan nggak mungkin investasi. Ya nggak mungkin, gimana mau investasi duit minus, ya kan? Nah, kita bisa minjem di bank. Kita bisa minjem di bank. Bisa pakai pinjaman jangka pendek, boleh. Pinjam istilahnya namanya invoice financing. Invoice financing. Apalagi tuh Kak, invoice financing itu salah satu produk yang bisa dipakai untuk, itu bukan produk pendanaan guys, bukan. Itu bukan kayak ngutangin terus kita buat ekspansi pasar, bukan. Invoice financing itu maksudnya gini. Let's say misalnya ini ada kredit sales ya. Di bulan Mei kan ada kredit sales. Let's say misalnya shortage-nya di bulan Mei 100.000 gitu kan. Kredit sales di bulan Mei 633.600. Nah, kemudian dikolek 35%, berarti 221 aja dong. 221 260. Nah, ternyata setelah dikurangin cash outflow, misalnya let's say expenses-nya ini membengkak misalnya, membengkak karena ada mesin kita yang rusak, so perlu reparasi gitu kan, bukan reparasi, perlu diperbaiki mesin kita. Nah, perbaiki kan butuh biaya, guys. Nah, jadi biaya perbaikan mesin di sini gede nih. Oleh sebab itu, kita ending cash balance kita minus. Ya. Ending cash balance kita minus 100.000. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan yang namanya pendanaan dari bank dengan invoice financing. Apa invoice financing? Ini loh, 60% yang dibayar Juni ini dilunasin dulu sama bank. Ya. Ini kan mestinya dilunasin sama supplier nih, yang 380. Ya kan? Sisanya lagi 398, 221 sudah dibayar di bulan Mei, 380 salah ding, yang mana sih? Ya bener ya, 380 ini kan ini bagian dari ini kan ya. Bentar. Gimana sih? Kan Mei 600 ya bener dah.
Oh, ini nih. Nah, kan 633 kan kredit sales-nya. 633.000. Dibayar di bulan Mei langsung 221.000. Sisanya lagi 380 itu di bulan Juni. Nah, ini dilunasin dulu sama bank nih. Nah, ini aku warnain ya. Dilunasin dulu sama bank yang 380 nih. Itu namanya invoice financing, guys. Karena 380 ini terdapat di invoice ya, istilahnya kayak invoice itu kayak bukti, kayak nota gitu. Nota penjualan. Mana? Notamu mana? Dikasih minta sama bank. Mana notamu? 380. Oh ya, aku bayarin deh dulu 380 karena kamu terjadi ending cash balance-mu minus nih berdasarkan budgeting ending cash-nya balance. Oke, aku bayarin deh dulu 380. Kan dapat tuh tambahan kas 380. Walaupun bukan dari supplier, tapi dari bank. Dapat 380. Jadinya kan bisa kita nutupin tuh 100.000 yang minus tadi. Ya. Nah, tapi itu bukan pendanaan, guys. Itu cuman bayar kayak dibayarin dulu sama bank gitu. Nah, tapi memang pada prakteknya ya bank nggak mau dong bayar 380. Misalnya supplier tuh 380, ngutangnya 380 kan. Ngutangnya 380, lagi sebulan baru dibayar. Karena kita butuh duit cepet, kita datang ke bank. Pak, ini bisa nggak dilunasin yang 380 saya nih? Maksudnya, bisa nggak kamu bayarin dulu 380 saya nih? Karena saya shortage nih 100.000 di Mei. Oke deh, banknya oke nih mau bayarin. Tapi biasanya dia nggak mau 380 dibayarin. Biasanya 375. 5.000-nya tuh keuntungan bank. Ya, nggak mau dong, enak aja dibayar 380. Tapi kan 375 wes sudah cukup nutup shortage yang 100.000 tadi. Wes cukup kan? Udah lebih bahkan. Ya. 380 kalau misalnya kita 375, memang kita rada rugi gitu ya, rada rugi $5.000. Kita rada rugi $5.000, tapi kan lebih baik rugi daripada shortage. Shortage itu benar-benar bahaya, guys, bisa krisis likuiditas. Jadi supaya nggak shortage, ya datang ke bank, wes rugi 5.000 dibayarin sama bank. Jadi masuk 375 ke sini masuk. Kemudian suppliernya nanti itu langsung lunasin ke bank. Ya, jadi supplier tetap ngelunasin 380. Tapi bank bayarin kita 375.000, supplier bayarin bank 380.000, jadi kan dia dapat untung banknya lagi 5.000. Itu namanya invoice financing. Ya, itu namanya produk invoice financing. Kalian nggak dapat nih aku cuma kasih tahu aja tuh. Itu namanya produk invoice financing. Dia bukan pendanaan, bukan. Jadi transaksi sudah terjadi, tapi dibayarin duluan aja sama bank karena perusahaan itu mengalami diprediksi akan mengalami krisis likuiditas di bulan Mei ini. Jadi dibayarin dulu sama bank gitu. Ntar bank dapat keuntungan ya $5.000. Tergantung negosiasinya ya. Kecil juga keuntungannya karena kan memang ini cuman transaksi sebulan ya. Jadi invoice financing sebulan ya kecil juga keuntungannya gitu. Itu guys namanya invoice financing. Oke, udah beres dah. Oh, berarti surplus aman lah ini. Nggak perlu pendanaan. Itu interpretasinya. Wes surplus, nggak perlu pendanaan, ya wes. Gitu. Yang ada kita kalau seperti ini kita perlu melakukan strategi investasi apa ya. Investasi apa yang harus dilakukan. Nah, itu pikiran manajemen keuangan tuh kesini langsung kalau misalnya surplus. Strategi investasi apa yang harus dilakukan? Situ. Kalau misalnya minus, strategi pendanaan apa yang harus dilakukan? Misalnya contohnya tadi, invoice financing boleh. Atau minjem ke pinjol juga boleh, asal bayarnya tepat waktu gitu, biar nggak dilipat gandain bunga kalian. Pinjol kan cepet tuh ngeluarin duit, cepet gininya, cairnya duitnya. Jadi boleh ke pinjol, nggak apa-apa. Ya, tapi ada resikonya. Kalau aku sih lebih bagusnya invoice financing ke bank aja. Lebih bagus daripada ke pinjol. Iya guys ya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah lebih nih jam kita nih. Ada pertanyaan? Halo guys. Aman ya?
Oke, ini ada yang jam kedua nggak? Ini ada yang jam kedua nggak? Halo? 34 nih udah lengkap nih. Halo, ada yang jam kedua nggak nih? Nggak ada ya, berarti tadi udah lengkap ya hadir ya. Oke, ini nomor 20, 19, 29. Oke, aku catat. Ya, segitu dulu, biar nggak lama-lama.